Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Junaita dari SD Negeri 050581 Pungai Pasar 8 Kabupaten Langkat. Saya CGP angkatan 10. Teman-teman, di sini saya akan mencoba memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Adapun pertanyaan pemantik 1, apakah kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah saya mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, terjadi peningkatan dalam pengetahuan keterampilan dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran. Di antaranya yaitu pengetahuan tentang 5 kompetensi sosial dan emosional. Di antaranya kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mengintegrasikannya dalam kurikulum menjadi berkembang. Selain itu, keterampilan dalam implementasi KSE, komunikasi efektif, dan manajemen kelas menjadi meningkat. Sementara sikap menjadi lebih empatik dan inklusif, juga mendukung lingkungan belajar yang sportif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Pertanyaan pemantik 2, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan dengan modul 1.1, PSE mendukung pendidikan holistik sesuai dengan prinsip pembelajaran filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di antaranya Ingarso Song Todolono, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Kaitan dengan modul 1.2, PSE memperkuat keteladanan guru yang sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kaitan modul 1.3, PSE mendukung pendidikan berkelanjutan dan inovatif dengan fokus pada karakter, keterampilan sosial, dan emosional pada anak didik sesuai dengan visi guru penggerak. Kaitan dengan modul 1.4, PSE membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, membantu terciptanya budaya positif. Dan kaitan dengan modul 2.1, PSE memastikan individual dan inklusif yang mengoptimalkan potensi setiap murid yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dari keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.1 sampai modul 2.1, semuanya bertujuan untuk membentuk guru yang mampu memberi pendidikan menyeluruh dan berpusat pada murid. Adapun pertanyaan pemantik 2 sebagai berikut. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran tentang sopan santun atau bagaimana cara berperilaku seorang anak kepada orang yang lebih tua maupun teman sebayanya. Sehingga, saya selalu mengintegrasikan pembelajaran sikap sopan santun atau cara seorang anak bersikap terhadap guru maupun teman sebayanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas serta di sekolah. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional bukan hanya tentang bagaimana anak memperlakukan orang lain, tapi hal yang lebih penting adalah bagaimana anak mengenali dirinya sendiri, kemudian mengelola apa yang dimilikinya sehingga mampu untuk berinteraksi dengan orang lain, menghargai orang lain, serta mampu untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga saya selalu membiasakan anak untuk mengenali emosi yang ada dalam dirinya sebelum memulai pembelajaran dan mengajak anak untuk melakukan teknik stop sehingga mereka siap belajar dalam kesadaran penuh dan dapat menerima pembelajaran yang sedang berlangsung. Pertanyaan berikutnya sebagai berikut. Adapun 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE yang mencakup kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kedua, kesadaran penuh atau mindfulness
adalah kesadaran ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang yang dilandasi rasa ingin tahu dan kebajikan yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan atau ditumbuhkan. Yang ketiga, kesejahteraan psikologi atau well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain dan membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Adapun perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah, diantaranya saat di kelas, saya akan memudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap pembelajaran yang saya laksanakan. Misalnya, membuat roda emosi di kelas yang akan diisi siswa setiap pagi sebelum pembelajaran, mengajak siswa untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik stop. Pembelajaran dilaksanakan secara individu dan berkelompok secara seimbang sehingga mampu mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam setiap pembelajaran sehingga anak akan memiliki tarikan dan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran. Kemudian, perubahan yang akan saya terapkan di sekolah adalah saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam penerapan KSE di sekolah. Saya akan mengimbaskan pemahaman dan penerapan tentang pembelajaran sosial dan emosional yang saya dapatkan dan terapkan di kelas saya kepada rekan sejawat. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam penerapan dan pembudayaan kompetensi sosial dan emosional di sekolah. Misalnya, membuat kesepakatan bersama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional. Teman-teman, demikianlah video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.